Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada awal-awal surah As-Saff, yaitu firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan shaf dan barisan yang rapi, yang tertib. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa salah satu faktor seseorang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, selain dia melakukan suatu kebaikan, maka juga diperintahkan untuk melakukan kebaikan tersebut secara tertib, ya, terutama yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa atau bahagian dari perjalanan yang dialami dan dilewati oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dan kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka memang seringkali ayat-ayat tersebut bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Dan nabi yang paling sering diangkat kisahnya itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Dan tentu di dalam kisah-kisah tersebut terdapat petunjuk-petunjuk dan juga pelajaran-pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tauladanilah, ikutilah petunjuk-petunjuk yang ada pada mereka. Maka ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain, maka salah satu yang menjadi target kita di dalam membaca kisah tersebut adalah agar kita bisa mendapatkan petunjuk
melalui kisah-kisah itu. Dan di antara wasilah kita mendapatkan keteguhan di dalam menjalankan agama, itu juga salah satu wasilahnya adalah dengan melihat kisah-kisah para nabi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami mengisahkan kepada engkau berita-berita tentang para rasul yang akan meneguhkan hatimu. Nah, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa kalian menggangguku, kenapa kalian menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, padahal kalian telah mengetahui bahwa saya ini adalah utusan Allah yang Allah utus untuk kalian. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, dan ketika kaumnya Nabi Musa itu berpaling dari kebenaran, cenderung kepada jalan yang bengkok, maka Allah Subhanahu wa taala azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati-hati mereka dari kebenaran itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jamaah rahimakumullah, pada lafaz wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya adalah perkataan untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah sesuatu yang sangat buruk, yaitu perbuatan menyakiti Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, makanya di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan muwabbikhan lahum ala sani'ihim. Jadi Nabi Musa mengatakan kepada mereka perkataan mereka untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat keji, yaitu menyakiti nabinya. Padahal Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka untuk kebaikan mereka, tetapi justru diperlakukan sangat tidak layak. Dan di sisi yang lain, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ini adalah salah satu bentuk tasliyah dan hiburan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam salah satu perkataan Nabi SAW mengatakan, laqad udhiya Musa aktsar min hadza fasabar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaumnya, maka beliau mengingat Nabi Musa, di mana Nabiullah Musa mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari apa yang didapatkan oleh Nabi kita, dan kata Nabi kita, Nabi Musa bisa bersabar. Ini yang tadi kita sampaikan, bahwa membaca kisah para nabi itu salah satu faktor yang membantu kita untuk istiqamah,
Jadi ketika seseorang berusaha menjalankan agama dan disebabkan dia menjalankan agamanya, dia mendapatkan gangguan, ada rintangan-rintangan, ada konsekuensi-konsekuensi yang berat untuk dia pikul, maka salah satu yang menjadi faktor kita bisa bertahan dan bersabar itu adalah dengan mengingat kisah para nabi. Salah satunya adalah kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakitiku? Bagaimana bentuknya? Saya tadi menjelaskan bil aqwali wal af'al. Jadi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu menyakiti nabinya melalui ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan dan melalui sikap dan tindakan mereka yang menyakitkan. Bahkan yang lebih buruk daripada itu sampai pada tingkat mereka membunuh nabi-nabi mereka. Karena antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu terdapat banyak nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Hanya saja tidak semua nabi-nabi tersebut diceritakan dan disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan lam naqsushum. Ada di antara para nabi yang kami ceritakan dan ada juga nabi-nabi yang kami tidak ceritakan. Ada nabi yang sangat terkenal, ada nabi yang kita tidak mengenalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel itu diutus di tengah-tengah mereka jumlah nabi yang sangat banyak. Di antaranya itu pada fase antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Di situ banyak nabi. Tetapi perlakuan mereka atau perlakuan sebagian dari mereka kepada para nabi-nabi tersebut itu sesuatu yang sangat tidak layak. Disakiti, bahkan sampai pada tingkat dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, ya, secara lebih konkret bagaimana perlakuan Bani Israel kepada Nabi Musa. Misalnya ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis, ya, disuruh masuk ke Filistin, mereka mengatakan engkau saja yang pergi. Ketika diajak berperang, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, engkau saja yang pergi bersama Tuhanmu. Kita di sini saja. Disuruh menyembelih sapi, dia menolak dengan cara banyak bertanya. Dan sangat banyak ketika ketika pengikut Nabi Musa, ya, ini sudah jadi pengikutnya Nabi Musa, terus mendapatkan intimidasi dari Fir'aun. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Kita ini terus-terus seperti ini keadaannya. Sebelum engkau datang, setelah engkau datang juga begitu. Ya, ini ucapan-ucapan yang sangat tidak pantas sebenarnya diucapkan kepada seorang utusan Allah, tapi kenyataannya mereka melakukan itu. Dan ini juga salah satu bentuk realitas yang Allah ceritakan kepada kita tentang suatu kaum yang bernama Bani Israel, yang bernama Yahudi. Jadi mereka menyakiti manusia tanpa batas, dan yang mereka sakiti itu bukan hanya manusia biasa, tetapi manusia yang sangat mulia di mata Allah. Mereka juga tidak ada beban untuk menyakitinya. Ini salah satu karakter yang ada pada mereka. Jadi mereka menyakitinya dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Padahal kalian telah mengetahui bahwa saya ini, kata Nabi Musa, sebagaimana dikisahkan oleh Allah, Rasulullah ilaikum, utusan Allah untuk kalian. Dan kita semua tahu
hak seorang rasul itu sangat besar atas manusia. Hak untuk dimuliakan, hak untuk tunduk kepadanya itu sangat besar. Bahkan dalam hal ketaatan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dengan namanya. Ketika kita bersyahadat itu disambung dengan huruf waw, di mana itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara syahadat kita kepada Allah dan kepada utusannya. Bagi kita kaum muslimin kepada Nabi Muhammad itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena para rasul itu berada pada posisi menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Sehingga hak untuk dimuliakan itu adalah hak yang paling besar dimiliki oleh para nabi dan rasul, melebihi daripada hak orang-orang yang kita anggap mulia, termasuk kedua orang tua kita. Tetapi kita lihat melalui ayat ini dan melalui ayat-ayat yang lain, justru orang-orang Bani Israel memperlakukan sebaliknya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, "War-rasulu min haqqihil ikram wal i'dham." Seorang rasul itu haknya adalah dimuliakan, diagungkan. Wal inqiyad bi awamirihi, dan tunduk kepada perintah-perintahnya, dan berbuat baik kepada para nabi dan rasul itu melebihi berbuat baiknya kita kepada siapapun. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Mereka berpaling, mereka menyelisihi. Itu adalah bagian-bagian dari menyakiti, bagian-bagian dari tindakan menyakiti. Bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Bagaimana menyakiti dengan perbuatan? Itu dengan menyelisihi perintahnya. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang bapak perintahkan anaknya ke kanan, tapi dia justru ke kiri. Sakit hati bapaknya. Seorang atas memerintahkan kepada bawahannya, laksanakan ini, tapi dia tidak melaksanakannya. Tapi yang lebih parah lagi, dia melaksanakan tapi berbeda dengan yang diperintahkan. Itu sesuatu hal yang menyakitkan. Falamma zagu, ketika seseorang menyakiti nabinya, baik dengan ucapannya ataupun dengan perilaku dan tindakannya. Perilaku dan tindakan menyakiti Nabi itu adalah dengan menyelisihi, dengan menyelisihi Nabi tersebut, menyelisihi perintahnya, menyelisihi ketetapannya. Itu adalah sesuatu tindakan yang menyakitkan, dan itu adalah tanda kecenderungan orang ini bukan kepada kebenaran. Karena orang yang cenderung kepada kebenaran, dia akan bersungguh-sungguh untuk menjadikan Nabi sebagai satu-satunya yang diikuti dalam urusan menjalankan dan memahami agama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu, ketika mereka punya kecenderungan menyelisihi kebenaran, menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi, maka azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu insarafu 'anil haqqi biqasdihim. Jadi dia berpaling dari kebenaran secara sengaja. Ada yang berpaling dari kebenaran bukan karena sesuatu yang disengaja. Bagaimana tidak sengaja? Ya, mungkin dia tidak tahu. Dia tidak tahu jalan kebenaran itu, sehingga dia tidak mengikutinya. Jadi beda bobot keburukannya orang yang meninggalkan sesuatu yang benar karena dia tidak tahu, dan orang yang meninggalkan suatu kebenaran dalam keadaan dia sudah tahu itu benar tapi dia tidak melakukannya, tidak mengikutinya. Orang yang meninggalkan kebenaran
Padahal dia sudah mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Ini yang dikatakan oleh Allah, azaghallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala benar-benar palingkan hatinya dari kebenaran itu, sehingga dia menjadi sangat benci kebenaran, sangat benci orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Ya, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Siapa saja yang menyelisihi Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, orang-orang beriman, ya. Ketika ayat ini turun, orang beriman yang dimaksud adalah para sahabat. Padahal sudah nampak bahwa yang benar itu di jalannya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menyelisihinya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Maka kami palingkan hatinya kemana hatinya terus berpaling. Ketika dia berpaling kepada kebatilan tertentu, maka dipalingkan kepada kebatilan itu. Tergantung kepada kecenderungannya. Azaghallahu qulubahum uqubatan lahum ala zaighihim alladhi ikhtaruhu. Jadi itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Sudah tahu yang benar tapi dia tidak ikuti, maka dihukum oleh Allah dengan dipalingkan hatinya dari kebenaran itu. Uqubatan lahum ala zaighihim alladhi ikhtaruhu li anfusihim wa raduhu laha wa lam yuwaffiqhumullahu lil huda. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya, ya, karena dia sendiri lebih rela untuk menyimpang dari kebenaran. Li'annahum la yaliqu bihimul khair. Karena dengan pilihan seperti itu mereka tidak layak untuk mendapatkan kebaikan. Jadi sinilah letak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cenderung kepada kebaikan dikasih petunjuk kepada kebaikan. Orang yang cenderung kepada keburukan dipalingkan kemana yang dia inginkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Silahkan memilih, ya, mau jalan keimanan atau jalan kekufuran. Tapi Allah ingatkan, setiap pilihan itu ada konsekuensinya, ada akibatnya, ada akibat baiknya kalau yang dia pilih kebaikan, dan ada akibat buruknya kalau yang dia pilih adalah keburukan. Liannahum la yaliqu bihimul khair wa la yuslihuna wa la yasluhuna illa lisyarr. Dan yang pantas bagi mereka itu hanyalah keburukan saja. Yang pantas hanya keburukan. Makanya kita bisa memperhatikan orang-orang yang telah jelas kebenaran di hadapannya, kemudian dia meninggalkannya secara sengaja, maka kita lihat dia akan bergeliman di dalam beraneka ragam keburukan, berpindah dari satu keburukan kepada keburukan yang lain. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan orang yang cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta kepada kebenaran, maka hal yang paling mencolok pada dirinya itu adalah bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Dari situ kemudian menjadi sebab bertambahnya kebaikan-kebaikan pada dirinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kemudian di akhir ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa urusan petunjuk itu Allah tidak berikan kepada semua manusia. Allah pilih-pilih siapa yang dikasih petunjuk, siapa yang tidak. Yang dikasih petunjuk itu yang memang layak untuk mendapatkan petunjuk. Apa bukti kelayakannya? Dia
mengikuti Rasul, tidak menyelisihi dan menyakiti Rasul. Di antara yang tidak mendapatkan petunjuk itu adalah al-fasikin, orang-orang fasik. Alladzina lam yazal al-fisqu wasfan lahum. Orang-orang yang kefasikan itu masih melekat pada dirinya. Apa itu kefasikan? Terus-menerus masih berada di dalam dosa-dosa besar. Nah, itu sulit untuk mendapatkan petunjuk. Tetapi kita lihat ketika orang yang melakukan dosa besar kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika tobatnya itu adalah tobat yang benar dan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat di situ ada titik balik dari yang tadinya sangat gemar dalam keburukan tiba-tiba beralih sangat benci kepada keburukan dan bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Itu bisa kita baca kisah-kisah para sahabat yang tadinya sangat cinta berhala, penyembah berhala, fanatik kepada berhala. Begitu mereka bertobat, sangat membenci berhala tersebut. Ya. Selama tobat itu benar, selama tobat itu nasuha sungguh-sungguh, maka pasti akan berbalik keadaan dirinya. Yang tadinya dominan dalam keburukan, dia akan dominan dalam kebaikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an di surah Ar-Rahman, "Wa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Siapa saja yang bertobat dan tobatnya itu didasari oleh keimanan dan diikuti dengan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keburukan-keburukan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Nah, salah satu tafsiran digantinya keburukan dengan kebaikan itu adalah diganti kenikmatan-kenikmatan yang dia miliki yang tadinya dia pakai dalam keburukan, itu diganti menjadi dia gunakan dalam kebaikan. Biasanya di pagi hari dia sudah berdosa, tetapi setelah bertobat, waktu pagi hari yang biasa dia gunakan untuk berdosa, dia gunakan dalam kebaikan. Biasanya di waktu subuh dia tidur, tetapi setelah bertobat di waktu subuh dia berada di masjid. Biasanya kendaraan yang dia gunakan dia pakai ke tempat keburukan. Setelah bertobat, kendaraannya dia gunakan ke masjid, ke majelis ilmu, tempat-tempat kebaikan. Itu diantara tafsiran faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Tetapi selama seseorang masih bertahan di atas keburukannya, apalagi itu adalah dosa besar, maka dia akan terjauhkan dari petunjuk. Ya. Mungkin antara rumahnya dengan masjid sangat dekat, fisiknya kuat, mungkin bisa melakukan olahraga di pagi hari, berjalan atau naik sepeda dalam jarak yang sangat jauh, tapi mendengar azan tidak bisa dia langkahkan kakinya, mungkin karena ada dosa besar yang dia miliki sehingga hidayah itu terhalang dari dirinya. Tapi ketika seorang berhenti dari suatu kefasikan, maka itu yang akan menjadi titik balik baginya untuk kemudian beralih kepada kebaikan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan hidayah dan petunjuk serta keistiqomahan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.